Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Misteri Penunggu Rumah Belanda. Cerita ini ditulis oleh Ramdan Nahdi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Misteri Penunggu Rumah Belanda. Panggilku dan berjalan keluar kamar. Pintu kamarnya terbuka lebar. Bergegas aku melihat ke dalam. Nihil, Elea tidak ada di sana. Setiap sudut rumah sudah kuperiksa, tapi aku belum menemukannya juga. El! Teriakku sembari duduk di lantai. Jika jiwanya diculik, seharusnya tubuhnya masih ada di rumah ini. Namun kenapa aku tidak bisa menemukannya? Aku berjalan keluar rumah, sepi tak terlihat ada seorang pun. Elea! Aku mengedarkan pandangan, khawatir Geisha tiba-tiba datang dan menculikku juga. Aku duduk di ruang tengah sembari menatap ke arah kamar Elea, berharap ia tiba-tiba muncul dengan senyumnya yang cantik. Kering. Entah kenapa sekarang aku ingin sekali bertemu dengannya, berharap ia tahu tentang keberadaan Elea. Kusebut namanya berkali-kali, tapi ia tidak muncul juga. Aku kembali ke kamar, duduk di ujung tempat tidur sembari menatap ke jendela. Apa mungkin Elea ada di hutan? Namun tidak ada keberanian untuk pergi ke sana sendiri. Ku ambil ponsel dekat bantal. Sudah pukul 2 pagi, hanya tinggal menunggu 4 jam lagi. Matahari akan terbit. Pada saat itulah aku akan bergegas pergi ke rumah kakek Danu. Ia pasti tahu di mana Elea berada. Waktu berjalan begitu lambat. Sudah berkali-kali mencoba posisi tidur, tapi tidak bisa. Aku terus memikirkan Elea. Bagaimana keadaannya di luar sana? Ia pasti sedang ketakutan. Terdengar suara ayam yang berkokok. Kubuka mata, entah dari kapan aku tertidur. Bergegas pergi ke kamar mandi mencuci muka, kemudian setengah berlari ke rumah kakek Danu. Spontan menundukkan kepala saat tiba di ujung jalan rumah Tuan Ruben. Setelah berjalan tak jauh dari sana, aku belum juga menemukan rumah kakek Danu. Seingatku rumahnya berada di dekat rumpun bambu. Rumpun bambunya ada, tapi rumah kakek Danunya tidak ada. Hanya terlihat tanah kosong. Aku menyusuri jalan itu, tapi tidak terlihat ada rumpun bambu lain. Lagi cari apa, Mas? Saya lagi cari rumah kakek Danu. Kakek Danu? Iya, yang tinggal di sini. Dari aku kecil belum pernah ada rumah di sini. Apa Mas tidak salah alamat? Tidak, baru kemarin pagi saya ke rumahnya. Tidak ada rumah di sini, Mas. Aku pun termenung, bingung. Jangan-jangan kakek Danu itu bukanlah manusia. Sama seperti Kering, Tuan Brosman dan yang lain. Seketika itu aku bergidik ngeri, kemudian pergi dari tempat itu. Kini satu-satunya tempat yang harus aku periksa adalah hutan. Iya, hutan. Aku berlari kencang pergi ke hutan belakang rumah, menyusuri jalan setapak sembari memanggil nama Elea. Beberapa langkah lagi aku sudah sampai di ujung hutan, namun Elea masih belum ditemukan. Aku berdiri tepat di ujung hutan, sembari menatap pantai. Ada seorang wanita sedang berdiri di sana sambil menatap laut. Ia menoleh padaku, kemudian kembali menatap ke laut. Apa mungkin ia tahu keberadaan Elea? Bergegas aku menghampirinya. Permisi, Mbak. Ia menoleh, wajahnya sangat cantik untuk ukuran wanita lokal. Iya. Apa Mbak melihat ada anak kecil di sekitar pantai? Anak kecil? Saya tidak melihatnya. Terima kasih. Aku membalikkan badan, tiba-tiba teringat dengan gua Jepang. Saat akan bertanya kepada wanita tadi, ia sudah hilang.
Aku merinding lalu berlari ke rumah. Tiba di depan rumah aku berpapasan dengan seorang remaja laki-laki. Dek, iya? Apa di sekitar sini ada gua Jepang? Gua Jepang jauh dari sini kak, ada di dekat gunung sana. Terima kasih. Iya. Apa aku harus pergi ke sana? Namun pergi ke sana sendirian sangatlah berbahaya. Di saat seperti ini aku sangat menyesal tidak memiliki teman dekat. Jovita, hanya ia satu-satunya teman dekatku. Semenjak aku hidup berpindah-pindah, tidak pernah berkomunikasi dengannya. Aku pun tidak memiliki nomor teleponnya. Facebook, ya, pasti ia memiliki Facebook. Bergegas aku pergi ke kamar, mengambil ponsel lalu membuka Facebook. Ku ketik namanya di kolom pencarian, Jovita Aulia. Banyak sekali namanya yang muncul. Ku cek satu persatu melihat foto profilnya. Ketemu. Aku coba mengirimkan pesan kepadanya, berharap pesannya segera dibalas. 1 jam berlalu, pesanku masih belum juga dibalas. Aku tidak bisa menunggu di rumah saja. Harus berbuat sesuatu karena Elea pasti menunggu kedatanganku. Kantor polisi, aku harus pergi ke sana. Polisi pasti bisa membantu mencari Elea. Bergegas aku memesan ojek online dengan tujuan kantor polisi. Sekitar 10 menit kemudian ojek pun datang. Sepanjang perjalanan aku memikirkan jawaban pertanyaan yang paling logis. Jika polisi bertanya kenapa harus mengecek ke gua Jepang, namun aku tidak bisa berpikir jernih. Bahkan sudah sampai depan kantor polisi pun aku masih belum bisa menemukan alasannya. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Ada panggilan telepon dari aplikasi Messenger Facebook dengan nama Jovita. Albi? Iya. Albi Novrian. Iya, Jov. 2 tahun menghilang, kemana aja kamu? Seingatku terakhir kali kami bertemu adalah beberapa hari setelah pemakaman ayah dan bunda 5 tahun lalu. Jalan-jalan bersama Elea. Elea? Ya adikku, masa kamu lupa? Aku ingat kok, kamu ada di mana sekarang? Di kantor polisi. Hah? Ada apa kamu di sana? Aku mau minta bantuan polisi untuk mencari Elea. Bukannya tadi kamu bilang sedang jalan-jalan dengan Elea? Iya, tapi dia diculik dan aku tidak tahu kemana orang itu membawanya. Dari mana kamu tahu? Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, Jov. Yang jelas Elea dibawa seseorang ke gua Jepang. Gua Jepang? Untuk apa orang itu membawanya ke sana? Aku tidak tahu, Jov. Makanya aku harus segera pergi ke sana untuk menolong Elea. Sebaiknya kamu jangan lapor polisi dulu, tunggu aku datang ke sana. Memang kamu masih di Jakarta? Iya, kamu masih di Jakarta juga? Tidak, sekarang aku ada di Karawang. Kamu kirim alamat kantor polisinya sekarang juga. Aku akan pergi ke sana. Ya, makasih ya, Jov. Oke. Sudah 2 jam aku menunggu, Jovita belum juga sampai. Terakhir ia bilang kalau jalanannya macet. Sementara perut ini dari tadi keroncongan. Dari tadi aku memang belum memakan sesuatu. Aku pergi ke warung soto di depan kantor polisi sembari menunggu Jovita datang. Ada pesan dari Jovita kalau ia sebentar lagi sampai. Kuhabiskan soto ayam itu dengan cepat, lalu kembali berdiri di depan kantor polisi. Ada mobil putih datang menghampiriku. Jendela mobilnya terbuka. Terlihat Jovita sedang duduk di kursi depan. Masuk, Pi. Aku masuk ke dalam mobil, duduk di kursi tengah. Apa kabar, Bi? Udah lama banget tidak bertemu. Aku menatapnya, mencoba mengingat-ingat wajahnya. Kamu lupa sama Ilham? Ilham? Iya, ini Ilham, Bi. Masa lupa sama teman sebangku pas SMA? Aku sama sekali tidak mengingat pria yang ada di samping Jovita. Kalau tidak ingat tidak perlu dipaksa, Bi. Maaf ya, aku benar-benar lupa. Santai. Aku merasa tidak enak dengannya. Bagaimana mungkin aku tidak ingat dengannya? Ayo berangkat. Oke. Ilham melajukan mobilnya.
Gua Jepang ada di sini, Jov. Ya, aku udah tahu. Mobil terus melaju menuju kota, kemudian mengambil jalan ke arah tol. Kok lewat tol? Bisa lewat sini kok, Bi. Oh, kok malah ke Jakarta? Ada yang mau ikut, Bi? Kamu tidak bohong kan, Jov? Tidak, Bi. 1,5 jam kemudian kami tiba di depan sebuah rumah. Ini rumah siapa? Rumahku, Bi. Katanya ada yang mau ikut, kok malah ke rumah kamu? Kamu turun dulu. Tidak, Jov, aku tidak akan keluar sampai kamu berkata jujur ada apa ini. Kita tidak akan pergi ke gua Jepang, Bi. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau aku bilang dari awal, kamu pasti tidak akan ikut. Elea sudah berada di sana dari semalam. Dia tidak ada di sana, Bi. Kamu jangan sok tahu. Aku tahu, Bi. Aku menyesal menghubungi kamu. Aku melakukan ini semua untuk kebaikan kamu. Kebaikan apa dengan meninggalkan Elea sendirian di sana? Kamu ini sudah gila. Cukup, Bi. Kamu tenang dulu, Ham. Tidak, Jova, Albi sudah sangat keterlaluan. Sampai sekarang dia masih mengira Elea masih hidup. Elea memang masih hidup. Tidak, Bi. Elea sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin Elea sudah meninggal? 2 tahun ini kami selalu bersama. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan, Bi. Iya, Bila berkata jujur. Jo, kamu kok tega bilang kalau Elea sudah meninggal? Kenyataannya emang begitu, Bi. Aku tidak percaya sama kalian berdua. Aku tahu kehidupan kamu setelah ditinggal kedua orang tua sangatlah berat, Bi. Kamu harus sekolah sambil bekerja demi membiayai hidupmu dan Elea. Bi, kamu tidak pernah gagal menjadi seorang kakak. Kamu bisa mengurus Elea dengan baik. Meski takdir berkata lain, Elea harus pergi meninggalkan kamu. Jadi tolong berhenti merasa bersalah. Elea masih hidup, Jov. Elea sudah meninggal 2 tahun lalu. Kalau kamu tidak percaya, sini aku antar ke makamnya. Tidak, Jov. Elea masih hidup. Jalan, Ham. Ku coba membuka pintu mobil tapi terkunci. Buka pintunya, Ham. Sebaiknya kamu duduk tenang, Bi. Makamnya tidak jauh dari sini. Aku tidak percaya kalau Elea sudah meninggal. Berhenti, Ham. Kasihan Elea sendirian di gua Jepang itu. Aku berusaha menarik tangan Ilham hingga membuat mobil sedikit oleng. Kamu mau kita mati, Bi? Jovita mencoba menenangkanku, tapi aku tidak bisa tenang sampai bertemu Elea. Kemudian ia memegang kedua tanganku. Kamu mau bertemu dengan Elea, bukan? Sekarang kamu harus tenang dulu. Elea tidak ada di sini, Jov. Elea ada di gua Jepang. Ya, sekarang kamu ikut dulu sebentar. Sepanjang perjalanan ke pemakaman, Jovita terus menggenggam tanganku. Ilham memarkirkan mobil tepat di depan pemakaman yang sama dengan tempat peristirahatan terakhir ayah dan bunda. Ayo, Bi. Jovita mengajakku turun dari mobil. Kami jalan menyusuri jalan setapak di antara makam. Aku sangat hafal dengan tempat ini. Arah yang ia tuju adalah makam ayah dan bunda. Untuk apa kamu mengajakku ke makam ayah dan bunda? Kamu ingin bertemu Elea, bukan? Sudah aku bilang Elea tidak mungkin ada di sini. Jovita menghentikan langkah tepat di depan makam bunda. Makamnya masih bersih dan terawat. Di sampingnya ada makam ayah. Terakhir kali aku kesini bersama Elea, tapi sekarang ia tidak ada di sini. Jovita menarik tanganku mendekati makam ayah, kemudian memintaku melihat ke makam di sebelahnya. Ku tatap nama di batu nisan itu. Elea Magdalena. Ya, itu nama adikku. Aku menoleh pada Jovita yang mengangguk pelan, kemudian kembali menatap batu nisan itu. Tertulis tanggal lahir 26 Desember 2007, tanggal yang sama dengan kelahiran Elea.
Tepat di bawah tanggal itu ada tulisan wafat 26 Desember 2019, tanggal yang sama dengan kelahirannya. Lantas siapa yang selama ini bersamaku? Aku terduduk lepas sembari menatap makam Elea. Tak lama tangis pun pecah. Elea! Kamu harus sabar, Bi. Bagaimana Elea bisa meninggal dunia, Job? Kamu benar-benar tidak ingat? Aku tidak ingat. Elea meninggal di sekolahnya, Bi. Sekolah? Iya. Tepat di hari ulang tahunnya, Elea mendapatkan perundungan yang mengakibatkan ia meninggal dunia. Aku tidak begitu tahu detail kejadiannya, tapi seharusnya kamu tahu, Bi. Kamu ada di sana. Elea pun meninggal dalam pelukanmu. Perundungan? Aku ingat sekali kalau Elea sering mendapatkan perundungan, namun sama sekali tidak ingat kejadian di hari ulang tahunnya. Apalagi Jovita bilang aku ada di sana dan Elea meninggal dalam pelukanku. Kenapa aku tidak mengingat kejadian itu? Sebenarnya ada apa denganmu, Bi? Kamu menghilang selama 2 tahun. Lalu kembali seperti orang yang hilang ingatan. Bahkan kamu tidak ingat dengan kejadian yang menimpa Elea. Aku juga tidak tahu, Job. Terakhir kali aku menemui kamu saat 3 hari meninggalnya Elea. Kondisi kamu sangat terpukul. Setelah itu keluarga besar kamu membawa kamu pergi entah kemana. Sebulan kemudian tante kamu datang ke rumah mencari keberadaan kamu. Tante? Apakah kamu tahu rumah tanteku? Tidak, Bi. Kalau rumahku? Rumah kamu sudah lama tidak berpenghuni. Tak apa-apa, tolong antarkan aku ke sana. Ku seka air mata berharap rumah bisa memberi petunjuk tentang semua kejadian aneh ini. Maaf ya, kamu sudah ingat? Belum, tapi terima kasih banget kamu sama Jovita sudah ngajak aku ke sini. Santai, Bi, semoga ingatan kamu cepat kembali. Mobil melaju menuju rumah yang sudah 2 tahun lebih aku tinggalkan. Entah seperti apa bentuknya sekarang. Kurang dari 30 menit kemudian aku sudah tiba di depan rumah dengan pagar berkarat. Rumput liar menutupi sebagian besar halaman. Terlihat pot tanah liat yang sudah hancur berantakan. Di samping kanan ada pohon jambu yang berbuah merah. Kak Al? Elea. Gumamku sembari mengedarkan pandangan. Kulihat Elea berlari masuk ke dalam rumah dengan menembus pintu. Kamu mau kemana, Bi? Elea ada di dalam. Dia tidak mungkin ada di sana, Bi. Barusan aku lihat dia berlari ke dalam, Job. Aku tetap melangkah mendekati pintu depan. Pintu terkunci. Ku tatap jendela besar di sampingnya lalu mengangkat kursi kayu di depannya. Kamu mau apa, Bi? Aku mau masuk ke dalam. Aku menghantamkan kursi ke jendela. Kaca jendela pun langsung pecah. Kamu ini apa-apaan sih, Bi? Ini rumahku, Job. Aku masuk ke dalam. Gelap sekali. Ku buka semua gorden agar ada cahaya yang masuk. Mataku tertuju pada foto yang tergantung di dinding. Sebuah foto keluarga. Ada aku, ayah, bunda, dan Elea yang masih kecil. Terdengar suara di salah satu kamar. Bergegas aku membuka pintu kamar itu dan masuk ke dalam. Ku tekan saklar di dekat pintu. Entah bagaimana aku bisa mengetahui letaknya. Namun lampunya tak menyala. Aku melangkah ke arah jendela dan membuka gorden. Kini aku bisa melihat seisi kamar. Kamar yang tidak asing bagiku. Ada sebuah figura foto di atas meja. Kuusap kaca yang sudah dipenuhi debu. Ternyata itu adalah fotoku. Berarti ini adalah kamarku. Kuangkat satu persatu tumpukan buku, berharap ada petunjuk yang bisa membuatku mengingat masa lalu. Nihil, aku hanya bisa menemukan buku pelajaran dan catatan semasa SMA. Aku menoleh, ternyata suaranya berasal dari tong sampah yang tumpah. Tak lama kemudian terlihat ada kertas yang menggelinding keluar. Entah bagaimana kertas itu terus menggelinding ke arahku dan berhenti tepat di depan kaki. Ku ambil kertas itu lalu membukanya perlahan. Sebuah surat pernyataan dari sebuah rumah sakit.
Bi, aku di sini. Kamu sedang apa, Bi? Melihat-lihat kamar dan aku menemukan ini. Apa itu? Surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Surat pernyataan perawatan. Perawatan siapa? Aku, Jof. Rumah sakit Jiwa Dharma. Jadi kamu dibawa ke sana kenapa? Aku tidak tahu, Jof. Apa kamu tahu rumah sakit itu? Agak jauh dari sini, Bi. Boleh antarkan aku ke sana? Aku harus tanya Ilham dulu. Dia yang bawa mobil. Baiklah, ayo. Aku dan Jovita pergi keluar rumah, kemudian menghampiri Ilham yang sedang berdiri di dekat mobilnya. Bisa antarkan aku ke rumah sakit? Rumah sakit? Memangnya kamu sakit apa, Bi? Sakit jiwa? Jangan bercanda. Aku serius, Ham. Aku menemukan surat pernyataan dari rumah sakit Jiwa Dharma. Apa itu benar, Jof? Iya, Ham. Bisa tidak, Ham? Ya sudah, terlanjur capek. Ayo. Capek juga ya. Dari Jakarta ke Karawang, terus balik lagi ke Jakarta, terus sekarang ke rumah sakit di ujung Jakarta. Curhat, Ham. Iya nih, mana belum makan siang. Ya udah, kita makan dulu di restoran cepat saji. Kamu ada uang, Bi? Ada. Aku pikir kamu lupa juga sama uang. Kalau aku lupa sama uang, bagaimana aku bisa hidup selama 2 tahun ini? Memang kamu kerja apa, Bi? Penulis? Penulis apa? Penulis cerita horor, Ham. Serius, Bi? Iya. Makanya tadi pagi sempat bingung. Tiba-tiba ada pesan di inbox dari akun yang tidak dikenal. Pas aku cek, ternyata banyak tulisan horor di berandanya. Terus aku baca pesannya, ternyata dari Albi. Kok kamu bisa ingat aku sih, Bi? Tidak tahu, Jof, tiba-tiba ingat saja. Masa? Iya, Ham. Biasanya hanya orang-orang penting dalam hidup yang bisa diingat. Ella juga penting di hidupku, tapi aku tidak bisa mengingat kejadian yang menimpanya. Selama 2 tahun kamu merasa ditemani olehnya. Itu berarti kamu selalu mengingatnya. Tapi bisa jadi kamu memiliki trauma mendalam sehingga sengaja menghapus kejadian itu dari ingatan. Nah, betul tuh. Tapi aku benar-benar ditemani Elia dan itu bukan khayalan. Aku bisa menyentuhnya, berbicara dan pergi dengannya. 2 tahun ini kamu pergi kemana saja? Kami berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain. Lebih tepatnya rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni karena harga sewanya lebih murah. Pantas aku sempat baca sekilas ada cerita tentang rumah tusuk sate. Yaitu salah satu rumah yang sempat aku tinggali. Terus, terakhir kali kamu tinggal di mana? Di rumah Belanda di pesisir pantai. Rumah kosong juga? Ih, serem deh. Setelah makan sebentar, kami pun melanjutkan perjalanan ke rumah sakit Jiwa Dharma. Jam segini masih buka. Bukannya rumah sakit buka 24 jam. Tapi ini kan rumah sakit jiwa, Bi. Bukan rumah sakit biasa. Harusnya sama aja kan? Iya, barusan aku cek Google. Rumah sakitnya buka 24 jam. Oke lah kalau begitu. Ilham tancap gas, hanya dalam hitungan kurang dari 20 menit kami sudah sampai ke lokasi. Kalau ditanya tujuan datang ke sini gimana? Bilang aja antar temen. Sip. Aku dan Jovita turun dari mobil. Kamu tidak apa-apa, Bi? Tidak apa-apa, Jov. Wajah kamu terlihat tegang. Ya, aku hanya takut ingatan buruk di masa lalu kembali lagi. Kalau begitu sebaiknya kita pulang aja. Gak apa-apa, Jov. Aku berjalan cepat menuju resepsionis. Kemudian menanyakan tentang surat pernyataan itu. Pihak rumah sakit mengiyakan kalau surat itu berasal dari sini. Apa pasien dengan nama di surat itu pernah dirawat di sini?
Mohon maaf, apa hubungan kamu dengan pasien ini? Saya adalah orang yang namanya tertera di surat itu. Jadi kamu Albin Novrian? Ya. Pekerja itu pergi sembari membawa surat pernyataan itu, memasuki ruang yang tidak jauh dari meja resepsionis. Tak lama kemudian ia keluar bersama seorang dokter. Kulihat tanda pengenal di pakaiannya. Dokter Wendy, ada yang bisa saya bantu? Saya mau menanyakan soal surat pernyataan itu. Apa saya pernah dirawat di sini? Apa kamu kesini bersama keluarga? Tidak, saya kesini bersama teman. Sebaiknya kita bicarakan saat keluarga kamu datang. Mereka tidak akan datang, Dok. Apa kamu tidak menghubungi keluargamu? Ya, jadi tolong jawab, apa saya pernah dirawat di sini? Ya, kamu pernah dirawat di sini. Apa alasan saya dibawa ke sini? Saya tidak bisa memberitahu itu. Kenapa, Dok? Kamu perlu ada pendampingan dari pihak keluarga. Mereka tidak akan datang, Dok. Aku meninggikan suara. Beberapa perawat yang berdiri di belakang Dr. Wendy terlihat tegang. Namun Dr. Wendy tampak lebih tenang. Saya tahu, Albi, tapi untuk membuka data pasien kami harus mendapatkan izin dari pihak keluarga. Kamu harus mengerti itu. Saya tidak memiliki nomor telepon mereka, Dok. Apa mau kamu yang menghubungi keluargamu? Baiklah kalau begitu. Dr. Wendy mengajakku dan Jovita ke sebuah ruangan dengan sofa yang begitu empuk, kemudian memberi kami camilan dan minuman. Kamu harus bisa mengontrol emosi, Bi. Iya, Jov. Setengah jam berlalu, kami masih dibiarkan menunggu di ruangan ini. Pintu terbuka, Dr. Wendy berjalan masuk. Di belakangnya ada seseorang yang wajahnya tidak asing bagiku. Albi. Orang itu berlari mendekat dan memelukku. Kamu kemana saja selama 2 tahun ini? Tante sama Om sudah mencari kamu kemana-mana. Oh, berarti ia adalah tanteku. Ku lepas pelukannya. Kenapa tante membawaku ke sini? Itu karena kondisi kamu memang sedang tidak baik-baik saja. Jawab yang jelas, Tan. Kenapa tante membawa aku ke sini? Sabar, Bi. Biarin Dr. Wendy saja yang menceritakannya. Dr. Wendy memintaku duduk dengan tenang. Kemudian ia menceritakan alasan aku dibawa ke sini. Saat itu kamu dalam kondisi depresi berat. Beberapa kali berniat mengakhiri hidup. Sempat 1 kali hampir berhasil dan berujung koma selama beberapa hari. Saat koma itu kondisiku semakin memburuk. Saat malam aku sering menjerit ketakutan. Kamu mulai berhalusinasi, melihat hantu dan semacamnya. Iya, Bi, perawat terpaksa memberi kamu obat penenang agar bisa tidur. Berbagai cara kami lakukan agar kamu bisa melupakan kejadian traumatis itu. Perlahan kamu pun bisa mulai melupakannya sedikit demi sedikit. Kamu juga bisa tidur malam dengan tenang, namun kamu terus menyebut nama Elea. Kamu bilang bisa melihat Elea dan berbicara dengannya. Kemarin saya masih bisa berkomunikasi dengan Elea, sampai tadi malam ia menghilang. Menghilang kemana? Diculik oleh raksasa dan dibawa ke Gua Jepang. Apa sekarang ia ada di sini? Tadi aku sudah bilang dia dibawa pergi ke Gua Jepang. Apa kamu masih bisa melihat sosok lain selain Elea? Kadang-kadang. Apa mereka mengganggu waktu tidur kamu? Ya, kadang-kadang. Apa sekarang kamu mulai mengingat kejadian masa lalu? Tidak, Dok. Bahkan sebenarnya aku tidak mengingat tante. Wajah Dr. Wendy berubah heran. Boleh kamu ceritakan sejauh mana kamu ingat tentang keluarga kamu? Aku hanya ingat kenangan bersama ayah dan bunda, serta 2 tahun terakhir hidup bersama Elea. Albi juga tidak mengingat teman sebangkunya saat SMA. Baiklah, apa kamu ada keluhan lain? Tidak, Dok. Baiklah. Kalau begitu saya boleh pergi sekarang? Kamu mau kemana, Bi? Aku mau pulang ke rumah kontrakan, Tan. Untuk apa kamu pergi ke sana? Kamu pulang ke rumah tante saja.
Barang-barang aku dan Elea masih tertinggal di sana. Elea sudah meninggal, Bi. Kamu harus bisa menerimanya. Iya, aku tahu. Pulang ke rumah tante aja ya, Bi. Tidak, Tan. Nanti tante membawa aku ke sini lagi. Aku tidak mau. Tapi itu semua demi kebaikan kamu juga. Sekarang aku lagi mau sendirian, Tan. Tunggu, Bi. Aku terbelalak saat membuka pintu dan melihat Elea sedang berdiri di hadapan. Kali ini wujudnya sangat menyeramkan, wajahnya dipenuhi darah. Elea bergeming lalu mengembangkan senyumnya. Tiba-tiba ada gambaran di mana aku sedang memeluk tubuhnya yang berdarah. Gambaran lain pun muncul membuat kepala ini terasa pusing. Ada apa, Bi? Ya ampun, hidung kamu berdarah. Kusentuh hidung, ada darah menempel di jemariku. Saat kembali menoleh pada Elea, ia sudah menghilang. Dokter. Jaf, aku melihat Elea, ucapku sebelum pemandangan ini redup. Aku berdiri di depan sekolah. Terlihat banyak anak-anak seusia Elea keluar dari gerbang. Mobil jemputan serta angkutan umum sudah berjejer di depan gerbang. Kak Al. Di tengah keramaian ini aku masih bisa mendengar dengan jelas suara Elea. Kuedarkan pandangan. Terlihat Elea sedang berdiri di pintu masuk dalam sekolah. Aku melangkah mendekat, tapi ia malah berlari masuk ke dalam. Spontan aku berlari mengejarnya. Ada lelaki yang sangat mirip denganku sedang berjalan melewati koridor depan kelas. Ia membawa kue ulang tahun berukuran kecil. Sesekali ia celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Aku pun berjalan mengikutinya dari belakang. Tak berselang lama terdengar suara lagu selamat ulang tahun dari lantai atas. Suara nyanyian itu berubah menjadi jeritan. Terdengar suara benturan. Aku bisa melihat tepat di ujung koridor ada tubuh seseorang tergeletak. Lelaki itu berlari kencang. Kue yang tadi dipegangnya pun terjatuh ke lantai, hancur. Elea! Lelaki itu memanggil nama Elea. Aku yang berdiri tidak jauh dengannya bisa melihat kalau tubuh yang berlumuran darah itu adalah Elea. Lelaki itu mengguncang-guncang tubuh Elea, namun Elea tidak juga membuka mata. Teman-teman sekelas Elea hanya menonton saja. Wajah mereka tampak begitu syok. Bahkan beberapa ada yang menangis, sementara lelaki itu masih memeluk tubuh Elea sembari menangis kencang. Tak lama suasana sekolah menjadi riuh. Banyak siswa berlari mendekat. Begitu pula para guru, sementara aku hanya bisa berdiri mematung sembari menatap wajah Elea yang berlumuran darah. Kak Al. Ada suara Elea memanggilku. Sontak aku mengedarkan pandangan. Suaranya berasal dari belakangku. Aku pun menoleh melihat Elea sedang berdiri tak jauh dariku. Elea tersenyum lalu berlari. Aku pun mengejarnya. Tepat di depan gerbang sekolah ia menghentikan langkah. Tunggu, El! Teriakku sembari berlari kencang, namun ia sudah menghilang tanpa jejak. Tanah tempatku berdiri tiba-tiba bergetar dan berlubang. Sontak aku pun terperosok ke dalam. Kini aku berada di depan rumah. Langit terlihat begitu gelap. Suara jangkrik terdengar bersautan. Ada suara jeritan dalam rumah. Elea. Aku melangkah ke dalam, menembus pagar dan pintu rumah. Terlihat diriku yang lain sedang menangis di ruang tengah, sembari memeluk foto Elea. Beberapa anggota keluarga berusaha menenangkan, namun ia terus berteriak histeris dan mengamuk. Kak Al. Bisik suara Elea. Refleks aku menoleh ke samping. Ia sedang mengintip dari balik pintu kamar. Aku berjalan menuju kamar. Pintunya terbuka lebar. Tapi di dalam begitu gelap. Saat masuk ke dalam terdengar suara jeritan. Sontak aku melangkah mundur, namun pintu sudah tertutup rapat. Pintu terbuka, lampu pun menyala. Kini aku bisa melihat diriku yang lain sedang diikat di tempat tidur. Ia pun mengamuk berusaha melepaskan ikatan. Setiap kali matanya melirik ke pojok ruangan, ia menjerit ketakutan. Tak lama Dr. Wendy bersama 3 perawat pria masuk ke dalam kamar. Dr. Wendy berusaha mengajakku ngobrol, tapi aku malah terus mengamuk. Hingga akhirnya 3 perawat itu memegang tubuhku. Kemudian Dr. Wendy menyuntikkan sesuatu. Perlahan aku pun mulai tenang. Kak Al,
Refleks aku menoleh ke belakang. Elea sedang berdiri di dekat pintu. Saat kaki ini melangkah, ia malah berlari. El, tunggu! Ia menghentikan langkahnya, berdiri menghadapku lalu tersenyum. Jangan lari terus, El. Kakak lupa sesuatu. Lupa apa, El? Aku tidak akan mengatakannya. Jangan pergi lagi, El. Waktuku sudah tiba, Kak. Aku berharap kakak ada di sana saat aku dan Kering pergi. Kamu mau pergi kemana, El? Elea! Elea! Aku sadarkan diri melihat suasana ruangan sudah agak ramai. Ada 2 orang perawat, Dr. Wendy, Jovita, Tante, dan 1 orang lagi yang tadi muncul di mimpiku. Sepertinya ia adalah pamanku, Albi. Dokter tidak menyuntikkan sesuatu, kan? Tidak. Saya tidak gila, dok. Saya hanya sedikit kehilangan Elea. Ya, saya tahu. Apa kamu masih melihat Elea? Tidak. Atau melihat sosok lain selain Elea? Tidak juga. Baiklah. Ayo pulang, Bi. Aku mau ambil barang-barang di rumah kontrakan. Sekarang sudah malam, Bi. Malam? Ya, kamu tadi pingsan lama banget, Bi. Besok paman antar ke sana. Aku tidak punya pilihan lain. Malam ini sebaiknya menginap di rumah tante. Bi, ya? Ini tasnya. Ya ampun, sampai lupa. Makasih, Am. Sip. Aku pulang sama Ilham ya, Bi. Oke, Jo. Makasih banyak ya untuk hari ini. Iya. Kamu masih ingat paman sama tante, Bi? Maaf, sejujurnya aku tidak ingat. Tidak apa-apa, selama ini kamu tinggal di mana aja. Aku menceritakan semua yang terjadi 2 tahun terakhir ini. Bagaimana kamu bisa menyentuh Elea? Aku juga tidak tahu, makanya selama ini tidak curiga kalau ia sebenarnya sudah meninggal. Tadi kamu terus memanggil nama Elea selama pingsan. Apa kamu bertemu dengannya? Iya. Apa dia mengatakan sesuatu? Tidak, dia hanya berlari pergi dan menghilang. Mungkin itu sebuah salam perpisahan. Sengaja aku tidak menceritakan yang sebenarnya. Jujur aku sedang malas sekali menjawab banyak pertanyaan. Soalnya pikiran ini masih terus mencerna ucapan Elea. Kakak lupa sesuatu. Entah apa maksudnya kali ini. Tak terasa mobil sudah sampai di rumah tante. Nanti di dalam ada Bastian sama Shirley. Kamu pasti tidak mengingatnya, kan? Iya, Tan. Aku melangkah ke dalam rumah. Terlihat seorang anak laki-laki dan perempuan berlari ke arah tante. Ini Kak Albi. Halo, Kak Albi. Kamu yang namanya Bastian, ya? Iya. Kalau ini Shirley. Iya, Kak. Ya sudah, kakaknya mau istirahat dulu. Paman lalu mengantarku ke sebuah kamar tak jauh dari ruang tengah. Aku membaringkan tubuh di atas tempat tidur sembari menarik napas panjang. Tercium aroma kopi yang sangat menenangkan. Tante masuk ke dalam kamar membawa makanan dan minuman. Kamu pasti lapar, Bi. Makasih, Tante. Aku bergegas bangkit dan menyantap makanan itu. Perut ini memang sudah sangat lapar. Selesai makan, aku membawa piring dan gelas keluar kamar. Padahal simpan saja di kamar, Bi. Tidak apa-apa, makasih, makanannya enak. Biar Bi Enar saja yang bawa ke dapur. Seorang wanita parubaya menghampiriku lalu mengambil piring dan gelas kotor dari tanganku. Aku kembali lagi ya, Paman. Iya. Aku kembali ke kamar dan tidur. Pagi harinya sudah ada 1 set pakaian di atas meja. Bergegas aku pergi mandi dan mengganti dengan pakaian itu. Setelah mandi, tante mengajakku sarapan. Kami pun sarapan di ruang tengah. Aku menatap layar televisi yang hanya menanyakan acara Natal. Apa sekarang hari Natal? Kemarin, Bi. Biasanya kamu melakukan apa di hari Natal? Tidak melakukan apa-apa. Sebentar,
Jika hari Natal jatuh pada tanggal 25 Desember, berarti hari ini adalah tanggal 26 Desember, ulang tahun Elea. Seketika itu aku bangkit dari duduk. Ada apa, Bi? Aku harus pergi ke rumah kontrakan secepatnya. Ada apa? Elea sudah menunggu di sana. Sekarang hari ulang tahunnya. Tapi Elea kan sudah meninggal, aku tahu itu, Paman. Ya sudah, sebentar lagi Paman akan antar ke sana. Kamu masih ingat alamatnya kan? Masih. Sekitar pukul 11 siang kami pergi ke rumah Belanda. Tujuan utamaku kini bukan untuk mengambil barang-barang, melainkan untuk bertemu Elea. Ia pasti ada di sana bersama Kering. Aku sangat yakin. Jalan tol begitu padat, wajar banyak orang yang sedang liburan akhir tahun. Waktu terus berlalu, langit yang tadi berwarna biru cerah kini mulai berubah menjadi jingga. Aku berharap bisa tiba di sana sebelum malam tiba. Apa kamu yakin jalannya ke sini, Bi? Ya, tempatnya memang dekat dengan pantai. Kurang dari 10 menit kami sudah tiba di depan rumah Belanda. Tante sama Paman tunggu di mobil saja ya. Bergegas aku masuk ke dalam rumah. El? Kulihat koper kecil berwarna merah muda tergeletak dekat lemari, koper milik Elea. Aku membuka koper, ternyata isinya kosong. Lemari pun kosong, tidak ada sehelai pakaian. Berarti selama ini pakaian yang kulihat hanyalah halusinasi saja. Terdengar langkah kaki di luar. El? Suaranya berasal dari kamarku. Kubuka pintu, terlihat Kering sudah berdiri menyambutku. Dia tidak ada di sini. Di mana? Di pantai. Bergegas aku berlari keluar menuju pantai. Mau kemana, Bi? Tunggu sebentar. Sautku kemudian berlari menuju hutan. Tak ada rasa takut karena aku terlalu ingin bertemu Elea. Tiba di ujung hutan, terlihat Elea sedang duduk di ayunan. Aku berjalan menghampirinya, ia pun menoleh. Kak Al. Aku duduk di ayunan sebelahnya, sembari menatap wajah Elea yang begitu cantik. Pakaiannya pun tidak kalah cantik, gaun panjang berwarna putih bersih. Selamat ulang tahun, El. Makasih, Kak. Aku pikir kakak tidak akan kesini. Kakak pasti akan menemukanmu, El. Sayangnya aku harus pergi, Kak. Apa kamu akan kembali? Sepertinya tidak. Apa kamu tega meninggalkan kakak sendirian? Sepertinya kakak sudah kuat tidak menjerit-jerit dan menangisiku. Kakak tidak menjamin ini akan bertahan lama. Bisa jadi setelah kamu pergi kakak akan kembali seperti itu. Jangan, Kak. Melihat kakak seperti itu membuatku sangat menderita. Maaf, kakak berjanji akan lebih kuat. Termasuk saat menghadapi sosok yang menyeramkan. Kalau itu kakak tidak bisa janji, El. Aku sudah menciptakan alur yang agak ekstrim agar kakak bisa lebih kuat. Menciptakan alur maksudnya? Kejadian selama 2 tahun ini semuanya ada hubungannya denganku, Kak. Cerita diawali dengan meninggalnya Elea, kemudian aku menjadi depresi berat. Aku bisa melihat kakak. Aku sedih saat kakak dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun itu demi kebaikan kakak juga, agar kakak tidak terus menyakiti diri sendiri. Aku menangis saat melihat kakak mencoba gantung diri. Beruntung kakak bisa diselamatkan, namun kakak tidak tahu akibatnya apa. Apa akibatnya, El? Di saat seseorang mengalami fase antara hidup dan mati, ada kemungkinan dia akan kembali dalam keadaan bisa melihat 2 dunia. Seperti anak indigo. Ya semacam itu, hanya saja kemampuan itu datang di saat yang tidak tepat. Saat jiwa kakak sedang terganggu sehingga sosok-sosok menyeramkan datang tanpa kendali, membuat jiwa kakak semakin terganggu. Lalu kapan kamu datang, El? Di saat kondisi kakak sudah sangat memprihatinkan.
Bersamaan dengan kakak yang sudah melupakan masa lalu, kemudian aku datang untuk melindungi jiwa kakak yang kosong. Berarti yang ngajak kakak kabur dari rumah sakit jiwa itu kamu ya, El? Iya, kakak tidak bisa terus berada di sana. Kenapa? Aku takut bukan hanya masa lalu saja yang hilang, tapi jiwa kakak juga akan hilang selamanya. Mereka tidak percaya dengan apa yang kakak lihat. Mereka menganggap kakak berhalusinasi, jadi sudah seharusnya aku membawa kakak pergi dari sana. Kenapa kakak tidak ingat kejadian itu, El? Apa yang kakak ingat? Rumah pocong. Ya, aku sangat ingat sekali dengan rumah itu. Rumah pertama yang aku huni bersama Elea. Si Olive. Ya, pocong menyebalkan. Olive adalah pocong wanita yang menempati rumah itu dan tingkahnya sangat genit. Kalau begitu ingatan kakak hanya sampai sebulan setelah kabur dari rumah sakit jiwa. Kenapa bisa begitu, El? Selain karena pengaruh obat, itu juga karena jiwa kakak yang sedang kosong. Jangan buat kakak pusing, El. Maksud kamu apa? Jiwa kakak terjebak di alam lain dan tidak bisa pulang, sehingga aku terpaksa masuk ke dalam tubuh kakak agar tubuh kakak tidak dikuasai oleh makhluk lain. Oh, begitu. Lalu apalagi yang kakak ingat? Habis dari rumah pocong kita pindah ke rumah bekas pesugihan, terus ke rumah yang ada kuntilanak kembar, terus ke rumah Belanda yang ditempati Hana, terus ke rumah tusuk sate tempat Dahlia, dan yang terakhir rumah kering. Ingatan kakak sudah cukup kuat. Soalnya setiap rumah memiliki kesan tersendiri, El. Jadi kakak bisa mengingatnya. Tapi kenapa kita selalu menempati rumah yang menyeramkan? Akhirnya kakak menyadari itu. Kira-kira kenapa? Kakak tidak tahu. Kakak masih pelupa. Tadi aku sudah bilang menciptakan alur yang ekstrim. Apa semua itu kamu persiapkan untuk hari ini, El? Ya, setelah aku pergi maka makhluk-makhluk menyeramkan akan mulai berdatangan. Kakak harus sudah siap menghadapi mereka sendirian. Kakak belum siap, El. Aku yakin kakak akan mulai terbiasa. Soalnya kakak sudah berhadapan dengan makhluk yang sangat menyeramkan seperti Jenderal Yamamoto dan Geisha. Oh iya, bagaimana kamu bisa lolos dari mereka? Tuan Brosman dan kakek Danu yang menolongku. Sebenarnya kakek Danu itu siapa sih, El? Dia adalah salah satu penjaga wilayah ini. Kalau begitu kenapa dia tidak menolong kakak saat dikejar oleh Tuan Ruben? Itu karena dia sedang merencanakan sesuatu. Merencanakan apa? Nanti juga kakak tahu. Jangan-jangan semua yang terjadi di rumah kering adalah rencana kamu juga. Aku terpaksa mengambil resiko yang sangat besar karena waktunya sudah hampir habis. Bagaimana kalau kamu tidak berhasil diselamatkan dari Geisha? Aku akan tetap pergi dari dunia ini, hanya saja pertemuan ini tidak akan pernah terjadi. Jangan pernah melakukan hal itu lagi, El. Aku tidak akan melakukannya lagi, Kak. Soalnya ini sudah hari terakhirku. Kamu jangan bilang begitu, El. Kenyataannya memang begitu. Kakak jangan menangis. Apa kakak benar-benar tidak akan bertemu kamu lagi? Kita masih bisa bertemu di alam mimpi, atau kakak bisa kembali ke masa lalu untuk melihatku. Kakak tidak mau kembali ke masa lalu lagi, El. Satu saat kakak pasti akan melakukan itu. Tidak, El. Matahari sudah mulai tenggelam, Kak. Apa kamu akan pergi sekarang? Sebentar lagi aku masih menunggu Kering yang sedang berpamitan dengan keluarganya. Kemana kalian akan pergi? Aku juga tidak tahu, Kak. Kata kakek Danu dan Tuan Brosman, tempatnya indah. Di sana aku bisa bebas bermain bersama Kering. Setidaknya kamu sudah tidak sendirian lagi, El. Iya, Kak. Apa kamu akan pergi sekarang? Sebentar lagi. Halo, Mamat. Halo, Kering.
jaga Elea baik-baik ya. Dia yang harus menjagaku karena dia lebih tua. Kamu lebih tua. Ukuran tubuhmu lebih besar, Elea. Badan kamu memang lebih kecil, tapi umur kamu lebih tua. Aku hanya bisa menghela napas mendengar mereka bertengkar. Dia datang. Kering menatap ke arah pantai. Ada seorang wanita berambut panjang sedang berdiri di bibir pantai. Ia mengenakan gaun berwarna putih. Siapa itu, El? Dia Sulastri. Apa dia akan pergi bersama kalian? Seharusnya begitu, tapi kepergiannya tertunda. Kenapa? Karena dia masih ingin bertemu seseorang. Siapa itu? Tuan Ruben. Hah? Bukannya rumah Tuan Ruben tidak jauh dari sini? Iya, tapi dia tidak bisa menemuinya. Kasihan juga ya. Kamu harus membantunya, Mamat. Nama saya Albi, bukan Mamat. Lagian untuk apa aku membantunya? Benar kata Kering, Kak. Kakak harus membantunya. Kasihan dia sudah menunggu Tuan Ruben bertahun-tahun. Bagaimana caranya, El? Kalau itu coba tanyakan pada orang yang berada di rumah. Susah nih. Lah, aku tidak mau melihatnya. Jangan begitu, Mamat. Dia kakak aku. Aku Albi. Kakak kamu menyeramkan sih. Itu tugas pertama kakak. Jadi pergilah ke rumah dan bicara dengan sosok yang ada di sana. Jangan main rahasia-rahasiaan lah, El. Sebutkan siapa sosok yang ada di sana. Aku tidak akan mengatakannya, Kak. Ayo, El, matahari sudah tenggelam. Kak Al. Elea berdiri di hadapanku. Ku genggam tangannya untuk terakhir kalinya. Lalu tangis pun pecah. Ia mengusap air mataku. Kakak, jangan nangis. Kamu baik-baik ya di sana? Harusnya aku yang mengatakan itu untuk kakak. Kakak akan baik-baik saja. Kakak akan berusaha memulai hidup baru tanpa kehadiran kamu, El. Kakak harus mencari teman, jangan sendirian. Kak Jovita itu orang yang baik, begitu pula Kak Ilham. Iya, El. Sekarang aku pergi dulu. Jaga diri kakak. Elea tersenyum manis. Perlahan tubuhnya mulai memudar dan menghilang. Tangisanku pecah menatap ayunan di sampingku yang kosong. Aku berjalan menuju rumah. Kamu habis dari mana, Bi? Bertemu Elea untuk terakhir kalinya. Apa kamu baik-baik saja, Bi? Aku baik-baik saja. Aku sudah bisa menerima kepergiannya. Aku juga akan memulai hidup baru tanpa kehadirannya. Ya, masa depan kamu masih panjang, Bi. Kamu bisa kembali kuliah atau mencari kerja. Bisa juga meneruskan pekerjaan kamu sebagai penulis. Iya, Paman. Ayo pulang. Aku tidak bisa pulang dulu. Ada urusannya harus dikerjakan. Urusan apa biar Paman bantu. Tidak perlu aku bisa melakukannya sendirian. Sekarang Paman pulang dulu saja. Nanti setelah urusannya selesai, aku akan pergi ke rumah Paman. Kamu ada telepon kan? Hubungi Paman kalau urusan kamu sudah selesai. Baiklah. Aku memberikan nomor teleponku pada Paman. Kemudian Paman pun kembali ke mobil. Jangan lupa nelpon ya, Bi. Iya, Paman. Mobil pun melaju. Aku menarik napas panjang seraya menatap pintu rumah, berharap sosok yang ada di dalam tidak menakutkan. Kubuka pintu rumah, sungguh terkejut saat melihat ada Tuan Brosman, kakek Danu dan Susanne yang sedang duduk di ruang tengah. Mereka menyambutku dengan senyuman. Duduklah, nak. Wajah kakek Danu tidak berubah, hanya rambut dan janggutnya saja yang sudah putih semua. Sebelum duduk aku melirik Susanne. Wajahnya tidak menyeramkan, sedikit pucat, hanya saja tatapannya terlihat begitu sinis. Aku menatap ketiga sosok ini dengan canggung, soalnya dari tadi mereka hanya diam saja. Apa adikmu sudah menceritakan semuanya? Menceritakan apa? Tentang kejadian di rumah ini. Dia bilang kalau itu semua idenya. Apa benar?
Ya, ide yang sangat berbahaya. Saat pertama kali datang ke rumah ini, dia meminta saya untuk membantu menjalankan rencananya. Dia meminta saya dan Kering untuk membawa kamu ke masa lalu. Katanya itu untuk melatihmu. Sungguh ide yang sangat aneh, tapi entah kenapa kami tetap menurutinya. Celakanya Kering dan Susane tidak tahu kalau yang mereka lakukan dapat memancing kedatangan makhluk-makhluk dari masa lalu, seperti Geisha dan Jenderal Yamamoto. Dasar eleh, bahkan Susane dan Kering pun berhasil ia bodohi. Apakah kejadian di gua Jepang adalah rencananya juga? Itu di luar rencananya, tapi malah berhasil membuat kamu sadar. Kasihan papa dan kakek Danu harus kehilangan banyak teman. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Susane. Elea memberi jalan untuk mereka agar bisa pulang lebih cepat. Apakah semua makhluk seperti kalian akan pulang? Tidak semua, ada yang akan terus menunggu sampai dunia ini berakhir. Apa saya boleh bertanya? Tentu saja boleh. Apakah Geisha dan Jenderal Yamamoto masih ada di sekitar sini? Mereka sudah dikurung di gua Jepang. Saya berharap kamu tidak membawanya ke sini lagi. Saya juga tidak ingin bertemu dengan mereka. Sekarang hanya tinggal mengembalikan Ruben ke tempat asalnya. Dari kemarin ia berkeliaran mengganggu warga. Saya takut akan ada warga yang terluka. Dikembalikan kemana? Ke rumahnya. Kenapa Tuan atau kakek Danu tidak mengembalikannya ke rumah itu? Papa sudah berjanji tidak akan menemuinya lagi. Ya, setelah pemberontakan itu saya memang tidak ingin bertemu dia lagi. Apa saya boleh tahu ceritanya lebih lengkap? Tuan Brosman menyentuh tanganku. Tiba-tiba seluruh tubuhku seperti kesemutan. Tutup mata kamu. Aku menutup mata. Banyak gambaran kejadian yang muncul silih berganti, hingga gambaran itu berhenti di peristiwa pemberontakan. Aku bisa melihat Jenderal Yamamoto sedang dikepung oleh tentara Belanda dan warga. Tak terlihat sedikit pun rasa takut di matanya. Ia malah menebas setiap orang yang melangkah maju. Seorang tentara Belanda menembak Jenderal Yamamoto, namun ia tetap berdiri tegak, seperti tidak terjadi apa-apa, padahal aku bisa melihat darah mulai membasahi bajunya. Seorang lelaki pribumi datang sambil membawa bambu runcing. Ia menghujamkan ujung bambu yang tajam itu ke perut Jenderal Yamamoto. Jenderal Yamamoto pun menjerit kesakitan. Tak lama ia pun roboh. Setelah itu ia dikeroyok hingga tewas. Gambaran berubah. Kini aku sudah berada di depan rumah Tuan Ruben. Terlihat Tuan Ruben sedang berlutut dengan tangan dan kaki terikat rantai, sementara di dekatnya ada beberapa mayat tentara Belanda. Tuan Brosman datang dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Tuan Ruben ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Tuan Ruben diikat di tiang pondasi. Gambaran berubah menjadi gelap. Buka mata kamu. Apa Tuan Ruben dibiarkan begitu saja? Ya, setelah apa yang dia lakukan, kematian secara perlahan akan lebih menyiksanya. Aku mengingat rumah kakek Danu yang ternyata merupakan rumpun bambu. Warnanya pun berwarna kuning. Apa anak muda yang memegang bambu kuning itu adalah kakek Danu? Bukan, dia adalah cicit kakek. Pantas bambu kuningnya mirip dengan yang ada di rumah kakek. Kamu cukup pintar. Sekarang bagaimana cara membuat Tuan Ruben kembali ke rumahnya? Permohonan terakhirnya adalah bertemu dengan Sulastri, wanita pribumi yang dicintai. Tapi waktu itu saya tidak mengizinkannya, sehingga rasa amarah dan dendam itu terus dia bawa sampai sekarang. Kenapa sekarang tidak membiarkan dia berjalan ke pantai untuk menemui Sulastri? Setiap tempat atau wilayah memiliki penjaga masing-masing. Mereka tidak akan membiarkan makhluk negatif itu berkeliaran seenaknya. Bukannya kakek adalah penjaga wilayah ini? Ya, tapi saya tidak sendirian.
banyak sosok lain yang menjaga wilayah ini. Sebagian besar mereka tidak setuju jika Ruben memasuki wilayahnya. Terus saya harus bagaimana? Jalan satu-satunya kamu harus melakukan mediumisasi. Aku tidak bisa melakukannya, kek. Kamu pasti bisa. Kapan saya harus melakukannya? Sebelum tengah malam. Malam ini? Iya. Apa kamu bisa melakukannya? Apa tidak bisa besok pagi? Tidak bisa, ini kesempatan terakhirnya sebelum dia pulang. Baiklah, saya akan melakukannya. Kamu jangan takut, kakek akan menjaga kamu. Aku bangkit dan berjalan keluar rumah. Jantung ini berdebar kencang saat menatap ke arah hutan. 1, 2, 3. Aku berlari melewati hutan. Terlihat Sulastri masih berdiri di bibir pantai. Bergegas aku menghampirinya. Kita bertemu lagi. Bertemu lagi? Oh iya, aku pernah bertemu dengannya saat mencari Elea. Iya. Apa yang diucapkan anak itu benar? Kamu akan menolongku untuk bertemu Tuan Ruben. Kamu sedang hamil? Iya, tapi Tuan Ruben tidak pernah tahu akan hal ini. Bagaimana cara agar kamu bisa masuk ke tubuhku? Kamu hanya perlu tutup mata dan membiarkan saya masuk. Baiklah. Aku menutup mata. Terlihat Sulastri sedang berdiri di belakangku. Ia menyentuh pundakku dan dalam sekejap jiwaku sudah berada di luar. Aku bisa melihat Sulastri mengendalikan tubuhku. Ia berjalan perlahan ke arah rumah Tuan Ruben. Sementara aku mengikutinya dari belakang. Kini aku bisa melihat Tuan Ruben berdiri di jalan depan rumahnya seperti menyambut kedatangan Sulastri. Entah apa yang mereka bicarakan, aku hanya bisa melihat Tuan Ruben mengelus dan mencium perut Sulastri. Setelah itu ada sosok tinggi besar yang membawa Tuan Ruben ke rumahnya. Terima kasih. Aku terduduk lemas kemudian mengedarkan pandangan dan bangkit. Beruntung tidak ada orang yang melihat. Bergegas aku kembali ke rumah merapikan barang-barang untuk pergi besok. Kamu sudah mau pergi? Ya, saya tidak bisa terus tinggal di sini. Aku menaruh koper di teras kemudian mengembalikan kunci ke pemilik rumah. Apa mereka masih terus mengganggu? Sejujurnya mereka sama sekali tidak mengganggu, Pak. Terus apa yang membuat kamu pindah? Saya mendapatkan kerjaan mendadak di Jakarta. Terlalu jauh kalau tetap tinggal di sini. Oh, tunggu sebentar. Pak Idris masuk ke dalam rumah lalu menyerahkan 2 bulan uang kontrakan. Tidak usah, Pak. Tidak apa-apa, bawa saja uangnya untuk bekal kamu di Jakarta. Makasih banyak, Pak. Aku pun kembali ke rumah Belanda. Mobil paman sudah berada di depan rumah. Barang-barangku pun sudah dimasukkan ke dalam mobil. Koper merah mudanya kok ringan banget, Bi. Itu koper Elea, tidak ada isinya. Oh, kamu serius dengan rencana semalam? Iya. Ya sudah, paman akan panggil orang untuk membantu kamu membersihkan rumah. Terima kasih, paman. Mobil melaju menuju rumahku. Ya, aku memutuskan untuk tinggal di sana. Setibanya di rumah, Jovita dan Ilham sudah menunggu di depan pagar, lengkap dengan peralatan untuk bersih-bersih. Makasih sudah datang. Kamu menginap di rumah paman saja sampai rumah sudah layak ditempati. Segini sudah sangat layak ditempati, paman. Kalau kamu butuh sesuatu jangan lupa hubungi paman. Iya. Paman pun pamit. Tak lama Jovita dan Ilham pun menyusul. Aku masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tengah sambil menatap televisi yang sudah tidak menyala. Kemudian berjalan ke kamar. Terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Aku melangkah ke dapur. Kamu siapa? Saya Margaret. Apa kamu mengenal Elea? Dia temanku. Oh, oke.
apa banyak makhluk lain di rumah ini? Iya. Memang jalan hidupku harus selalu berhadapan dengan hantu. Mereka bisa menjadi sumber inspirasi untuk tulisanku nanti. Sekian. Dan terima kasih buat Ram dan Nahdi yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.